Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita beribadah. Begitu mulia namanya Tuhan. Pagi hari ini kita memuji, memuliakan Tuhan, kita menyembah Dia, karena Dia Allah yang baik dalam kehidupan saya dengan Anda. Kita naikkan pujian sungguh besar setiamu. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada
Menjadi sukacita dan damai sejahtera Tuhan ada beserta kita. Tanyakan pujian ini yang berkata Yesus tidak pernah salah.
kehidupan kita bersama. Kita naikkan pujian seperti rusa yang haus, rindu akan aliran sungai-Mu. Haleluya.
sambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu hanya di dalam satu nama, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
berdoa, menaikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan buat kesempatan yang diberikan. Hari ini saya mau sharing sedikit mengenai penyembahan. Mungkin ini udah pernah saya sharing ke teman-teman pemuda remaja yang ada, tapi saya rindu untuk membagikan hal ini kembali, mengingatkan kita bagi seluruh jemaat Tuhan, kita semua yang masih hidup di dunia, kita semua yang masih ada di dunia ini, kita boleh diingatkan kembali bahwa satu tujuan kita di dunia, tujuan kita ada di dunia ini hanya untuk menyembah Tuhan, hanya untuk memuliakan nama Tuhan, baik dari pekerjaan kita, baik dari pelayanan kita, baik dari tugas dan tanggung jawab kita, apapun itu, tujuan kita hidup di dunia adalah hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dari apa yang kita katakan, dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita perbuat, dari setiap kegiatan kita, hal yang harus selalu kita ingat setiap saat, setiap waktu, setiap detik adalah hidup kita untuk menyembah Tuhan. Kita buka dalam Lukas 19. Di Lukas 19 kita nggak usah baca semua, di ayat 28 sampai 44. Lukas 19 ayat 28 sampai 44, judulnya di sini Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Pujian yang saat itu orang-orang berikan. Kita baca ayat 28 dulu. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Kita loncat ayat ke 36. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ayat 37, ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring, oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Ayat 38, kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat maha tinggi. Ayat 39, beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Ayat 40, jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Nah, di sini dibilang jika mereka diam, maka batu ini akan berteriak. Ketika kita tidak memuji Tuhan, sekeliling kita, alam, mau hutan, hewan-hewan, bahkan di sini dibilang apa? Batu ini akan berteriak memuji nama Tuhan. Pujian itu adalah pengakuan. Jadi pujian dari hati yang tulus, pujian dari hati kita yang terdalam kepada Tuhan. Ketika kita bilang Tuhan baik, karena kita benar-benar merasakan Tuhan baik. Dan itu tidak hanya sekedar pujian, tapi itu adalah pengakuan. Saya mengakui si A begini. Saya mengakui si B begini. Nah, itu adalah sebuah pengakuan kita kepada Tuhan, mengatakan bahwa benar Tuhan, bahwa Tuhan adalah baik. Di sini dibilang mereka memuji Tuhan karena segala mujizat yang telah Tuhan buat, gitu ya. Orang-orang yang di sana memuji Tuhan karena mereka melihat perbuatan yang dahsyat yang Tuhan lakukan, gitu. Ketika manusia itu diam, maka batu-batu akan segera memuji Tuhan. Jadi ketika hidup kita tidak memuji Tuhan, batu-batu di luar sana, bahkan tanaman, tumbuhan, hewan-hewan, semuanya memuji nama Tuhan, gitu ya. Nah, ada sebuah ayat yang berkata, berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Di Yohanes 20 ayat 29. Yohanes 20 ayat 29. Di situ dibilang gini, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya.
Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, melihat dia, maka engkau percaya. Mereka percaya karena melihat. Seringkali kita percaya sama Tuhan karena kita melihat, oh iya saya mengalami mujizat. Seringkali kita percaya sama Tuhan, kita bilang Tuhan Yesus baik karena kita melihat apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Tuhan. Seringkali kita bilang, oh iya Tuhan Engkau luar biasa, karena apa yang kita doakan dijawab sama Tuhan. Apa yang menjadi kehendak hati kita diberikan oleh Tuhan. Tapi firman Tuhan bilang apa? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita saat ini tidak melihat Tuhan. Kita nggak tahu Tuhan itu nggak kelihatan secara fisik. Tapi saya berdoa kiranya seluruh jemaat dan kita yang ada di sini kita boleh percaya sama Tuhan. Karena iman percaya kita dan kita mau memuji Tuhan dalam segala keadaan, dalam segala perkara, dalam segala kejadian, dalam segala kesulitan hidup, dalam segala kesusahan, dalam segala ketertekanan, dalam segala masalah. Kita mau percaya sama Tuhan. Karena firman Tuhan bilang apa? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. 1 Petrus 1 ayat 8-9. 1 Petrus 1 ayat 8-9. Di sini dibilang, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi ketika kita memuji Tuhan, kita menyelamatkan diri kita. Kita memuji Tuhan. Di sini dia apa? Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Jadi iman kita tidak sekedar aku mau ini, jadilah sesuai imanmu. Aku mau punya ini. Iman kita jauh lebih besar dari apa yang kita inginkan. Oh aku mau mobil, oh aku mau punya rumah, oh aku mau punya ini, aku mau punya itu. Tapi di firman Tuhan bilang apa? Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu apa? Keselamatan jiwamu. Jadi dari seluruh kehidupan kita, bukan saya bilang mobil nggak penting, rumah nggak penting, itu penting. Kita perlu uang, kita perlu segala sesuatu untuk mendukung kehidupan kita. Tapi jangan sampai kita lupakan bahwa ayat 8 tadi bilang apa? Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. 1, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia. Ini penting. 1, mengasihinya. 2, kamu bergembira karena sukacita yang mulia. Iman kita bertumbuh ketika kita mampu bersukacita di saat yang tidak mengenakan. Sukacita yang mulia ini bukan hanya sekedar, kalau di bahasa Inggrisnya itu ada happy, H-A-P-P-Y, dan ada joy. Sukacita itu bukan happy. Sukacita itu bukan happy. Happy itu senang. Senang itu kita bisa senang saat dapat hadiah. Kita senang saat ada orang memuji kita. Kita senang saat kita naik kelas. Itu senang. Tapi sukacita yang mulia, sukacita itu sendiri apa? Sukacita itu adalah salah satu buah roh. Sukacita itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Jadi mau dalam berbagai keadaan apapun, sukacita itu ada dalam hidup kita. Ada Roh Kudus dalam hidup kita. Di sini bilang apa? Kamu bergembira, kita bergembira bukan karena kita dapat apa yang kita inginkan. Kita bergembira bukan karena apa yang kita doakan. Itu kita juga bisa bergembira. Tapi apa? Kita bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Di mana kita bisa memuji Tuhan, di mana kita bisa menyembah Tuhan, padahal kita banyak masalah, kita banyak beban. Tapi ketika kita punya banyak masalah dan beban itu,
kita bisa bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Bayangkan ketika kita punya banyak masalah, tapi kita mampu melihat Tuhan. Ketika kita punya banyak beban, ketika kita tertekan, tapi kita mampu melihat pekerjaannya yang luar biasa dalam hidup kita. Maka itu Tuhan bilang bergembira. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tak terkatakan, tidak terkatakan. Kita sampai tidak bisa bilang betapa kita bersyukur punya Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Meskipun beban masalah kita luar biasa banyaknya, meskipun beban hidup kita juga tidak terkatakan gitu, tapi sukacita kita juga tidak mau kalah tidak terkatakan. Sukacita kita juga sangat besar, sukacita kita sangat luar biasa, bahkan lebih besar dari masalah yang kita punya. Oleh karena itu kita diajarkan untuk apa? Selalu memuji dan menyembah Tuhan setiap waktu, setiap saat, membangun hubungan kita terus kepada Tuhan. Ayat 9 dibilang apa? Di sini dikatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi setiap hari, setiap pagi, setiap saat, mau pagi, mau sore, mau malam, saat kita bekerja, saat kita di rumah, kita selalu mengingat akan Tuhan. Dan tujuan iman kita yaitu adalah keselamatan jiwa kita. Ya, nah firman Tuhan juga sampai menuliskan penyembah yang benar. Penyembah yang benar, menyembah Tuhan di dalam apa? Roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh berarti kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Menyembah Tuhan dalam kebenaran adalah kita mengerti apa isi firman Tuhan. Jadi kita tidak hanya sekadar bilang, oh Tuhan baik. Tuhan baik kata firman Tuhan sih. Tuhan baik karena kata almarhum Pak Franky, Tuhan baik. Oh Tuhan baik karena kata teman saya, Tuhan baik. Tapi kita bilang Tuhan baik karena kita benar-benar merasakan Tuhan itu baik. Yohanes 4 ayat 23. Yohanes 4 ayat 23 di sini dibilang, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Sebab Bapa menghendaki. Ketika kita berdoa, kita minta sama Tuhan apa yang kita kehendaki. Ketika kita minta apa segala sesuatu, kita minta Tuhan apa yang kita inginkan. Tuhan kalau boleh begini, Tuhan kalau boleh begitu. Tapi apakah kita melihat sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian? Apakah kita pernah memikirkan, apakah kita pernah berdoa, Bapa, apa yang Tuhan, apa yang Engkau kehendaki dalam hidupku Bapa? Apa yang Bapa kehendaki dalam hidupku untuk aku lakukan? Apa yang Bapa kehendaki untuk aku perbuat bagi keluargaku? Apa yang Bapa kehendaki untuk aku berbuat bagi sekelilingku? Apa yang Bapa kehendaki untuk aku buat bagi gerejaku? Apa yang Bapa kehendaki untuk aku buat untuk diriku sendiri? Apa yang Bapa kehendaki untuk aku buat bisa menyenangkan Tuhan? Adakah kita berdoa demikian? Apa yang Bapa kehendaki? Apa yang Bapa inginkan? Di sini dibilang sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Penyembah yang apa? Penyembah yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24 selanjutnya dibilang Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi ayat 23 itu sudah jelas. Di situ udah jelas dibilang apa yang dikehendaki oleh Bapa. Nah, di ayat ke-24 lebih diperjelas lagi bahwa Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Barang siapa yang menyembah Dia harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Kita
usia kita. Kita nggak pernah tahu berapa lama kita hidup di dunia. Ada tubuh, almarhum Papa selalu bilang, ada tubuh, jiwa, dan roh. Dalam tubuh itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh dan jiwa ini akan mati. Tubuh dan jiwa ini, kesenangan kita, perasaan kita, itu semua akan kita tinggalkan. Tubuh ini cuma fana, akan selesai. Tapi yang akan naik ke atas sana adalah roh kita. Roh kita membantu kita, Roh Kudus membantu kita untuk berdoa dan untuk mengungkapkan hal-hal yang tidak terucapkan. Ketika kita punya masalah, ketika kita punya banyak beban, datang sama Tuhan. Jangan datang ke orang lain dulu. Oh, biasanya aku kalau punya masalah aku langsung cerita sama dia. Kita belajar untuk menempatkan pribadi Tuhan Yesus menjadi satu-satunya pribadi yang berdaulat dalam hidup kita. Ketika kita memikirkan satu hal, kita datang sama Tuhan. Ketika kita mikirin satu hal, kita datang sama Tuhan. Ketika kita mau apa, kita datang sama Tuhan. Jadikan pribadi Yesus adalah pribadi yang sangat melekat dalam hidup kita. Kita nggak akan pernah bisa sungguh-sungguh dekat sama Tuhan kalau kita nggak buka hati kita. Ya, kita nggak akan bisa melekat sama Tuhan kalau kita nggak benar-benar membuka hati kita untuk membiarkan Roh Kudus, pribadi Tuhan, bekerja dalam hidup kita. Kita nggak akan pernah bisa benar-benar dekat sama Tuhan kalau kita nggak tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang kau kehendaki? Kalau kita terus mengatakan bahwa Tuhan yang aku mau seperti ini, Tuhan yang aku mau kayak begini, Tuhan yang aku mau kayak gini, tapi kita lupa tanya, Tuhan apa sih yang Tuhan kehendaki? Ibaratnya Tuhan itu yang bikin kita, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang menempatkan kita di dunia. Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Lucu kalau misalkan yang menciptakan kita, terus kita nggak tanya sama penciptanya, Tuhan mau apa? Tuhan mau apa ya? Tuhan mau saya buat apa gitu? Ya, jadi kita mungkin tanpa kita sadari kita jadi sombong. Sombong itu mungkin kita nggak sombong yang congkak di depan orang lain gitu ya. Mungkin depan orang lain kita baik, tapi kita menjadi sombong di hadapan Tuhan yang kayak, oh saya tanpa kita sadari kita bilang kalau kita mampu kok tanpa Tuhan. Oh berdoanya 3 hari sekali aja. Kemarin kan juga berdoa. Saya berdoanya kalau di gereja aja. Soalnya kan saya ibadahnya online aja. Ibadah online aja berdoanya gitu. Kalau hari-hari lain nggak perlu. Nah hari-hari ini dekatkanlah diri kita sama Tuhan. Apalagi yang bisa kita buat kalau kita nggak dekat sama Tuhan, ya. Kita balik ke yang Lukas 19 tadi. Tunggu ya, ini aku summary sedikit. Bagaimana cara menjadi penyembah yang benar? 1, menjadi pribadi yang damai, gitu ya. Kalau kita nggak damai, kita penuh kegelisahan di hati, gitu ya. Penuh kekhawatiran, penuh, aduh kalau gini gimana ya, aduh kalau begitu gimana ya, sehingga kita tidak bisa berdoa, dengan tenang, ya. Menjadi pribadi yang damai buat diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan orang lain, ya. Ada ayat firman Tuhan dibilang apa? Jika engkau memberikan persembahan, tapi kamu masih ini sama saudaramu, dibilang apa? Ini ya, baikan dulu ya mah, baikan dulu sama saudaramu, baru kamu kasih persembahan. Ya, kita harus berdamai sama orang lain. Kita harus berdamai sama diri sendiri. Ya. Kedua, untuk menjadi penyembah yang benar, kita harus punya kepekaan hati. Jadi yang pertama menjadi pribadi yang damai. Kedua, kita harus punya kepekaan hati. Ya, peka terhadap maunya Tuhan. Tadi tuh, peka terhadap maunya Tuhan. Tuhan maunya apa sih? Ya, Tuhan maunya apa sih?
di sini ada cerita di mana Yesus menangis ketika melihat ada orang yang menyembah Tuhan itu karena kebiasaan aja gitu. Tapi saat dia dicaci, saat dia dihina, dia tidak menangis gitu ya. Nih, jadi kita balik lagi ke Lukas 19 ayat 28 sampai 44. Lukas 19 ayat 28 sampai 44. Kita baca di ayat 41 sampai 44 ya. Ini ada beberapa bagian yang penting, 41 sampai 44. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, dibilang apa? Ia menangisinya. Tuhan melihat banyak orang yang menyiapkan pakaiannya dilempar untuk supaya Tuhan jalan. Semua orang mempersiapkan, sampai murid-muridnya bilang apa? Keledai disiapkan. Orang-orang memuji Tuhan. Tuhan mau masuk ke Yerusalem. Dia tahu banyak orang yang memuji Tuhan. Dia tahu, Yesus tahu, dia akan disambut dengan gembira. Dia disambut dengan apa? Puji-pujian dari banyak orang. Tapi ayat 41 dibilang apa? Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Apakah pujian yang selama kita naikkan benar-benar menyenangkan Tuhan? Oleh karena itu, setiap hari latihlah diri kita untuk bertanya, Tuhan, apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan kehendaki? Ayat 42, katanya, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Jadi apa ya? Damai sejahtera yang seharusnya ada bagi kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Di sini bilang apa? Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mulai kehilangan damai sejahtera. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mulai kehilangan damai sejahtera. Tuhan bilang apa? Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Ya. Ayat 43 kita baca dulu, ayat 43 sampai 44. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Ayat 44, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Ayat 41 ayat sampai ayat 4 mengingatkan kita bahwa satu, jangan sampai kita binasa. Binasa di sini adalah jangan sampai kita tidak bisa melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jangan sampai kita binasa, kita dikepung oleh kekhawatiran, kita dikepung oleh pekerjaan iblis yang mengintimidasi kita. Jangan sampai kita dikalahkan oleh perkataan iblis yang mengatakan bahwa kita tidak berharga. Kita dikalahkan oleh perkataan iblis yang bilang kita nggak bisa apa-apa. Kita dikalahkan oleh perkataan iblis yang bilang, oh kamu tidak mampu. Karena apa? Karena kita nggak bangun hubungan kita sama Tuhan. Perkataan
yang jahat sering kali berputar di kepala kita. Hal-hal yang negatif, hal-hal yang merusakkan pikiran kita. Kalau kita tidak diperkuat oleh perkataan-perkataan firman Tuhan setiap hari, ayat 43 dan ayat 44 mungkin bisa kita alami. Ya. Sebab hal itu tersembunyi bagi matamu. Ayat 42 dibilang apa? Engkau tidak mengerti. Hari ini juga engkau mengerti. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti. Berarti saat itu mereka tidak mengerti gitu ya. Dan ayat 44 yang paling terakhir dibilang ini apa? Bilang apa? Engkau dan beserta dengan pendudukmu dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Ya, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Kita sampai tidak merasakan ketika Tuhan mau menjamah kita, ketika Tuhan mau menyertai hidup kita, ketika firman Tuhan yang sudah ada dalam genggaman kita, Alkitab kita ada di handphone, ada Alkitab seperti ini, renungan di YouTube begitu banyak gitu ya. Tapi kita tidak mau menghampiri gitu. Jadi jangan sampai hal ini terjadi dalam hidup kita. Jangan sampai orang-orang yang percaya kepada Tuhan mengalami hal ini, ya. Jadi kita harus belajar tentang pengetahuan yang baru setiap hari, dan milikilah damai sejahtera atau ketenangan. Dan yang ketiga, manifestasi dari Roh Kudus. 1 Petrus 1 ayat 23 sebagai ayat yang terakhir. 1 Petrus 1 ayat 23. Mungkin firman Tuhan di Lukas 19 ayat 28 sampai 44 boleh kita renungkan kembali di rumah. 1 Petrus 1 ayat 23 bilang seperti ini. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sekali lagi kita baca ya. 1 Petrus 1 ayat 23 bilang apa? Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ketika kita mau menghidupi firman Allah, tidak hanya sekedar kita baca, tapi kita hidupi. Kita hidupi dari apa? Dari pikiran, perkataan, perbuatan, tingkah laku kita, karakter kita. Kita mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, menjadi pribadi yang damai, memiliki kepekaan hati, peka terhadap apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, peka terhadap suaranya, menjadi pembawa damai bagi sesama kita. Dan biarlah kita boleh menjadi penyembah yang benar, yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Tujuan iman kita adalah untuk keselamatan jiwa kita. Puji nama Tuhan, biar firman ini boleh menguatkan kita. Kita boleh hidup dalam penyembahan. Hidup kita boleh menyembah Tuhan. Hidup kita boleh memuliakan nama Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Bapak karena perbuatan-Mu dahsyat dan ajaib. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap cinta kasih-Mu dalam hidup kami Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan buat Roh Kudus-Mu yang selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Bapak karena Engkau selalu menegur kami Tuhan. Kami mengucap syukur Bapak karena Engkau memberikan kami kesempatan setiap hari Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Bapak buat Roh Kudus-Mu yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kami boleh ada masih mendengarkan firman-Mu Bapak. Kami mengucap syukur Bapak karena Engkau begitu baik
mencari kehendak-Mu Bapa. Ajar kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memahami apa yang Kau mau untuk kami buat Tuhan. Ajar kami untuk memahami apa yang Kau mau Tuhan untuk kami lakukan. Ajar kami mengerti isi hati-Mu Tuhan. Ajar kami mengerti Bapa apa yang Kau mau Tuhan. Ajar kami mengerti firman-Mu. Biar hidup kami tidak begini-begini saja Tuhan. Biar hidup kami ada terobosan yang luar biasa. Biar hidup kami penuh dengan kemuliaan-Mu. Biar hidup kami boleh menjadi berkat. Biar hidup kami boleh membawa damai. Biar hidup jemaat-Mu Tuhan boleh menjadi saksi yang hidup Tuhan. Biar hidup kami memuliakan Engkau Tuhan. Bapa, biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang setia. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa Tuhan. Biar kami mengerti kehendak-Mu Tuhan. Biar kami mengerti kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau sungguh luar biasa. Kau sungguh baik Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau baik Yesus. Haleluya Yesus. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa Terima kasih Bapa di dalam surga.
kasih Bapa di dalam surga, memberkati umat-umat-Mu di PDI Goshen yang ada, dimanapun saat ini mereka berada, mereka yang berada di luar kota, mereka yang berada di luar negeri, dalam tugas dan pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan memberkati mereka, kuatkan mereka, sehat-sehatkan mereka senantiasa Tuhan. Biarlah Tuhan hikmat-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu menyertai dalam setiap kehidupan umat-umat Tuhan yang ada. Jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan dengan pilur-Mu. Mereka yang susah, Allah Roh Kudus senantiasa menghiburkan mereka. Mereka yang merasakan sesuatu pergumulan dalam hidup mereka, berikan mereka kemenangan lewat kemenangan menjadi bagian dalam hidup mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasihku, pulanglah engkau membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus menyertai engkau semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Rahmat heran kaya bagiku. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Haleluya.